ke tentang manfaat meditasi kesejatian diri. Kayak teman-teman anggota grup kesepuan ya, mereka bercerita tentang mendapatkan kesehatan, mendapatkan kedamaian, mendapatkan kesadaran yang lebih, penemuan akan dirinya yang sebenarnya, meningkatkan kepercayaan diri, terus meningkatkan kesehatan. Ada yang penyakitnya mah terus sembuh, ada yang sakit, dan seperti testimoni di video kita sebelum ini, itu kan nggak diajarkan Mas Ari. Kenapa bisa terjadi? Itu sudah berada dalam kondisi ranah individu. Makanya spiritual yang baik dan benar spiritualis ya. Kenapa saya membedakan spiritualis dan praktisi spiritual? Kalau praktisi udah jelas-jelas praktek. Kalau spiritualis dia hanya baca buku dan hafalan terus disebarkan ilmunya. Saya adalah salah satu praktisi karena saya nggak pernah membaca buku atau menghafal suatu rumus. Tipe saya ini nggak bisa ingat dengan ingatan yang tajam. Yang membaca sini. Sewaktu-waktu saya butuh ingat, sewaktu saya butuh ingat. Karena ini tanpa batas, memorinya tanpa batas cakra jantung. Kemudian kok bisa sembuh Mas Ari? Ya. Yang saya berikan itu adalah faktor pendukung untuk sembuh atau untuk kaya raya. Bukan menjadikan orang kaya raya. Kalau saya menjanjikan orang sembuh atau kaya raya, nggak butuh Tuhan mereka. Gagal saya menjadikan orang manunggaling kawula Gusti ini. Gagal saya ketika saya sudah mari. Berarti itu ini bukan ketergantungan ke Mas Arinya ya, tapi perjuangan effort dari si pelaku meditasi. Iya dan tidaknya saya kembalikan lagi kepada yang bersangkutan dan Tuhan. Makanya disebut pendopo kasepuhan, saya sebagai pembimbing bukan memastikan kehidupan masa depan Anda, tapi saya mengarahkan, dunungke, mejang, memberi pengalaman, pemahaman dengan kesadaran yang lebih luas. Orang kalau sudah memahami, menyadari, meyakini, uripe penak. Minimal kita hidupnya lebih enak. Enak. Kalau kita masih menganggap mobil Pajero lebih enak daripada Avanza, berarti hidupmu nggak seperti yang diinginkan semesta. Karena semesta tidak melihat bentuk, melainkan esensi atau fungsi dari sebuah benda, termasuk manusia. Bukan melihat Mas Ari seperti ini, bukan melihat teman-teman yang di luar seperti itu. Apa kegunaanmu? Apa sama Avanza? Podo Mas kegunaannya, fungsi esensinya sama tuh, perjalanan tuh, jet. Mobil sama-sama punya roda, sama-sama punya sopir. Cuma beda merek ya Mas? Kalau satu pabrik iya Mas. Gengsi. Nah, gitu. Jadi jangan batasi semesta dengan materi. Cara ini boleh dilakukan oleh siapapun? Dilakukan oleh siapapun dan nggak harus orang yang sudah sepuh. Lebih baik diajarkan sejak dini. Anak kecil. Selamatkan generasinya. Generasi muda. Iya. Justru lebih dini lebih baik. Membiasakan anak kita dengan tidak melihat materi, itu akan menyelamatkan bangsa kita. Karena manusia itu hidup dan mati ketika dilahirkan nggak bawa apa-apa. Mati pun nggak bawa apa-apa. Dengan sudah menyadari itu, mah justru keberlimpahan muncul. Kalau kita masih membawa ego dalam setiap materi kita, itu sama aja kita sedang membebani pikiran dan pundak kita agar sulit melepas transisi perpindahan dimensi dari kehidupan menuju alam berikutnya. Berat loh Mas itu. Semakin ikhlas semakin kaya raya, semakin bersyukur semakin kaya raya, semakin sabar semakin kaya raya. Kalau kita butuhnya uang. Doa
adalah sarana terbaik untuk menyampaikan harapan. Jadi kalau pas berharap, pas dungo tok. Pas berharap disampaikan pada saat berdoa saja. Pas kayak gini ya jangan berdoa, lepaskan, bahkan lupakan doa itu, biar tidak terikat dengan pikiranmu. Melepas kemelekatan itu ya. Sampai di mana Anda menyadari bahwa melepas kemelekatan itu bukan melepas nyawa, bukan, enggak. Adalah semesta akan bekerja dengan sendirinya tanpa kita terlibat di dalamnya. Bekerja dengan sendirinya tanpa kita terlibat di dalamnya. Itu esensinya adalah melepas kemelekatan. Tiba-tiba aja datang. Tiba-tiba aja ada. Manusia itu pada dasarnya punya sifat keberuntungan. Mau dia versi apapun manusianya, pasti beruntung. Bejo. Itu. Nah, fungsinya beruntung itu adalah men-trigger orang untuk bersyukur. Cara termudah dan tersulit untuk mensyukuri hidup, ya bersyukur. Itu paling sulit dan paling mudah untuk dilakukan, bersyukur. Orang bersyukur dengan energi yang bagus, itu pagi hari misalnya, atau dini hari. Kemudian, malamnya di pojokan kamar nangis-nangis mengeluh. Bersyukur dan mengeluh, nggak imbang. Semesta bingung. Linggayoninya nggak ada. Saya ngobrol kayak gini sumuk ya. Ini siang-siang Mas, gak apa-apa. Oh iya. Maaf ya Mas. Santai. Udah ganteng lagi. Ojo serius-serius. Titik terakhir kita bermeditasi itu untuk menciptakan rasa syukur yang kita rasakan. Bukan menciptakan ya, menemukan. Menemukan. Kalau cipta itu hanya kapasitas Tuhan yang tahu. Jadi syukur itu harusnya selalu ada, Mas. Loh sudah ada. Sudah ada. Cuman kita menembus rasa syukur itu perlu perjuangan yang luar biasa. Iya. Karena mengalahkan ego sendiri. Orang yang sudah bisa mensyukuri hidup, orang yang sudah bisa menerima semua kesalahan dan kebenaran dalam hidupnya dia. Loh, logikanya gimana, Mas? Bersyukur pada saat kenegatifan muncul. Anda sekolah, nggak diuji. Itu beda sama lulusan yang diuji. Kapasitasnya seperti itu. Anda sekolah, ada ujian, nggak dikerjakan. Beda hasilnya sama yang rajin mengerjakan ujian itu. Anda sekolah, mengerjakan, tapi dengan mengeluh, bukan dengan rasa syukur, hasilnya ya beda. Kualitas manusia dipegang sama dirinya sendiri sejak dari dia lahir. Bukan menyalahkan orang tuanya, bukan menyalahkan Tuhannya. Kita adalah penulis terbaik dalam kehidupan kita sendiri. Itu yang saya pelajari. Ini boleh saya tanyakan terkait dengan syukur, Mas, tapi ini dari sudut pandang agama. Wah, monggo. Gak apa-apa ya. Kita Selagi masih bisa ya. untuk meningkatkan kesadaran teman-teman, silahkan monggo. Jadi di Al-Quran, Mas, surat Ibrahim ayat 7. Terjemahannya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat padamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, pasti azabku sangat berat. Nah, kenapa bisa kalau kita bersyukur malah Tuhan akan menambahkan nikmat? Bukankah kalau kita bersyukur saja, hidupku ya nanti nggak maju loh, bersyukur terus kok. Mas, rokok itu kan membunuhmu. Jare pemerintah atau dokter. Saya mensyukuri rokok. Nikmat, Mas. Nggak jadi penyakit. Bukan yang nggak ngerokok terus tak suruh ngerokok, enggak. Manusia itu sifatnya manipulatif. Rasa syukur itu manipulatif.
untuk menganulir energi negatif menjadi netral, bukan positif. Menjadi netral. Netral, karena energi itu sifatnya netral. Disitulah letak di mana manusia harus eling lan waspada. Makanya di dalam pemahaman saya, kalau kita membahas tentang tadi ayat tadi, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan bergerak dalam bidang agama. Rasa syukur itu disebutkan di ayat itu untuk mengajak orang agar selalu berkelimpahan dan menyadari bahwa yang buruk pun berguna, yang positif pun berguna. Negatif positif itu kan perspektif. Iya, persepsi kita ya Mas. Itu bisa lebih dibijaksanakan dengan menggabungkan dua hal itu, negatif dan positif menjadi satu. Di blend atau disambungkan itu menjadi pengabdian. Kenapa saya bilang ini pengabdian? Dalam kebaikan aku selalu bersyukur. Dalam keburukan yang menurutku itu buruk, yang belum ketemu dengan kebaikan tersembunyi, ya tetap bersyukur. Itulah yang menyebabkan kita selalu upgrade penerimaan kesabaran. Kalau di dalam wejangan saya yang pernah saya sampaikan, penyakit paling berbahaya bukan penyakit yang didiagnosa dokter. Penyakit yang paling berbahaya adalah rasa iri, dengki, sombong, congkak, takabur, dendam. Kenapa saya bilang dendam itu sambil genggam? Karena puncak dari 5 rasa itu adalah dendam. Rasa iri, dengki, sombong, congkak, takabur, puncaknya ada di dendam. Karena kita membahas tentang agama, pasti ada sosok antagonis di dalam kehidupan manusia. Iblis, Lucifer. Iblis menjadi dendam kepada manusia. Karena rasa iri, rasa dengki, rasa sombong, congkak, kemudian takabur. Puncaknya ada di dendam. Dan kita sedang dalam puncak kemarahan iblis. Guru terbaik kita adalah orang yang masih memiliki rasa iri, dengki, sombong, congkak, takabur, dendam. Itu guru kita. Sebagai mengingatkan kita bahwa ada sifat sabar. Kenapa sabar saya taruh di jempol dan di depan? Karena sabar itu harus di depan. Sabar, ikhlas yang kedua. Setelah merasakan kesabaran, keikhlasan. Sabar, ikhlas, jujur. Orang sabar, orang ikhlas mesti jujur. Jujur mengatakan, oh iya. Spiritual yang sudah mencapai fase yang netral itu adalah bisa menertawakan hidupnya sendiri. Dia jujur, dia tertawa. Ketika sudah jujur dan tertawa, syukur. Dia mensyukuri yang sudah terjadi. Terus yakin. Yakin ini nggak bisa di depan, Mas. Nggak bisa di tengah, nggak bisa di samping. Yakin itu di belakang. Ketika dia sudah sabar, ikhlas, jujur, syukur, mesti yakin. Itu obat paling mujarab. Penyakit paling mengerikan, iri, dengki, sombong, congkak, takabur, dan dendam. Itulah yang menyebabkan iblis dilaknat sama Allah. Kalau kita bahasa agama kan di situ.